Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar hukum Faraday 1 dan 2. Yang pertama kita akan ngebahas tentang hukum Faraday 1, rumusnya W sama dengan E kali I kali T per 96500 atau F sama dengan I kali T per 96500 atau Q sama dengan I kali T. Maka dari kedua rumus ini bisa disubstitusikan W sama dengan E kali F atau sama dengan W sama dengan E kali Q per 96500, di mana 1 F atau 1 Faraday sama dengan 1 mol E. Keterangannya W sama dengan massa, satuannya gram, I sama dengan kuat arus, satuannya ampere, T waktu, satuannya sekon, F adalah arus listrik, satuannya Faraday, dan Q adalah muatan listrik, satuannya coulomb. E di sini adalah massa ekivalen. Rumusnya adalah AR per jumlah elektron. Oke, contoh soalnya, arus listrik yang dialirkan ke dalam larutan CuSO4 adalah 0,2 Faraday. Pada katoda mengendap sebanyak 13,7 gram logam Cu. Tentukan volume O2 dalam keadaan STP pada anoda. ArCu sama dengan 63,5. Oke, jawab. Pertama kita buat dulu reaksinya, karena yang ditanya adalah volume O2 pada anoda, maka kita buat dulu reaksi pada anoda. Anoda di CuSO4. Jadi CuSO4 ini kalau di elektrolisis dia menjadi Cu2 plus ditambah SO4 2 negatif. Jadi di katoda ini ada Cu ya. Cu2 plus tambah 2 elektron menghasilkan Cu. Sedangkan kalau di anoda ada SO4. Reaksi SO4 di anoda, maka yang reaksikan adalah airnya, yaitu 2H2O menghasilkan 4H+ ditambah 4 elektron ditambah O2. Reaksi ini bisa kamu lihat pada materi elektrolisis. Nah, kemudian di sini terdapat 0,2 Faraday. 0,2 Faraday. Sedangkan pada keterangan di atas 1 Faraday sama dengan 1 mol E. Berarti kalau 0,2 Faraday sama dengan 0,2 mol E. Di manakah mol E itu? Di sini. Ini adalah E. Ini kan 4H+ ditambah 4 elektron tambah O2. Di sini ada elektron. Berarti ini ada mol E. Mol E sama dengan berapa Faraday-nya? Berarti di sini adalah 0,2 mol. Sedangkan yang ditanya adalah O2. Nah, di sini kita pakai perbandingan mol. Ingat lagi rumus dari konsep mol. Di sini yang kita cari adalah mol O2. Mol O2 berarti koef O2 per koef E. Kenapa koef E? Karena mol E yang diketahui. Dikali mol E. Berarti koef O2 di sini adalah 1. Sedangkan koefnya E adalah 4. Berarti 1/4 dikali 0,2 mol. Sama dengan 0,05 mol. Sesudah diperoleh mol dari O2, maka kita bisa mencari volumenya, karena yang ditanya adalah tentukan volume O2 dalam keadaan STP. Berarti volume O2 yaitu di sini rumusnya mol sama dengan volume per 22,4. Berarti kalau yang ditanya volume sama dengan mol dikali 22,4. Berarti 0,05 dikali 22,4. Maka volume yang diperoleh adalah 1,12 liter. Oke, kita masuk contoh soal yang kedua. Jika arus listrik sebesar 5 ampere dialirkan ke dalam larutan AgNO3 selama 965 sekon, berapakah massa perak yang mengendap di katoda? Dengan catatan 1F sama dengan 96500 dan ArAg adalah 108. Di sini langsung aja yang diketahui adalah 5 ampere, berarti I ya. I sama dengan 5 ampere. Kemudian di sini ada sekon, berarti ada waktu. T sama dengan 965 sekon. Kemudian yang ditanya adalah berapakah massa perak yang mengendap di katoda. Berarti yang ditanya adalah W.
Sebelumnya kita sudah ngebahas tadi rumusnya W sama dengan E dikali I dikali T per 96500. Dengan E adalah AR per jumlah elektron, berarti AR per jumlah elektron dikali I dikali T per 96500. Nah, ARAG adalah 108, di soal udah dikasih tahu, 108. Kemudian per jumlah elektron dari AG berapa? Di sini reaksinya adalah AgNO3, berarti ada Ag plus ditambah NO3 negatif, berarti Ag-nya plus 1. Ya, berarti 108 per 1. Dikali I-nya tadi 5 ampere, kali 5 dikali T, 965 per 96500, 5,40 gram. Oke, masuk ke contoh soal 3, yaitu arus listrik yang sama dialirkan melalui larutan Cu2+ dan Cr3+. Jika diperoleh 0,64 gram Cu, berapakah logam krom yang diendapkan? Krom ini adalah Cr. Dan ini adalah contoh Faraday 2. Kenapa contoh Faraday 2? Karena di sini ada dua larutan yang dialiri arus listrik yang sama, yaitu Cu dan Cr. Rumusnya W1 per E1 sama dengan W2 per E2. Karena di sini kita menggunakan logam Cu dan Cr, maka bisa kita ganti W1-nya menjadi WCu, E1-nya adalah ECu, W2-nya adalah WCr. Kan rumusnya E itu adalah AR per jumlah elektron. Maka dari rumus ini berarti WCu per ARCu per jumlah elektron Cu sama dengan WCr per ARCr per jumlah elektron Cr. Nah, dari soal sudah diketahui WCu atau massa Cu adalah 0,64. Berarti 0,64 per ARCu di sini adalah 64 per berapa jumlah elektron Cu? Ini Cu adalah 2 positif, berarti per 2. Sama dengan W-nya Cr yang ditanya, berarti tetap WCr. Per berapa AR-nya Cr? Yaitu 52 per 52 per berapa jumlah elektronnya Cr? Nah, ini muatannya 3 positif, berarti per 3. Oke, berarti di sini 0,64 per 64 dibagi 2, 32 sama dengan WCr per 14. Kemudian kita kali silang ya, berarti WCr-nya sama dengan 0,64 dikali 14 per 32 sama dengan 0,35 gram. Oke, sekian dulu video kita hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.